Bahkan ulama Nusantara di negeri kita, pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hashim Al-Asy'ari rahimahumullahu al-jami, mereka mengatakan boleh melakukan peringatan Maulid Rasul tapi dengan syarat. Kalau mengacu kepada ulama dulu, syaratnya boleh melakukan peringatan Nabi itu hanya sekedar kumpul-kumpul, kemudian dilakukan pengajian, dijelaskan tentang sejarah Nabi dari awal sampai akhir, kemudian diambil pelajaran sebagai penambah iman dan takwa. Setelah itu bersedekah. Setelah melakukan peringatan Nabi, bersedekah. Ini kalau mengacu kepada syarat-syarat ulama Syafi'i. Dan Hashim Al-Asy'ari, Mbah Hashim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengarang satu kitab namanya At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasna al-maulid bil munkarat. Dan ini banyak di pesantren Nahdlatul Ulama kitabnya. Namanya At-Tanbihat Al-Wajibat, peringatan keras. Liman yasna al-maulid, bagi orang yang melakukan maulid, bil munkarat, dengan kemungkaran. Nah, dalam kitab beliau ini, beliau membolehkan maulid tetapi dengan syarat. Satu, tidak ada ikhtilat. Tidak ada ikhtilat dalam maulid Nabi. Tapi kenyataannya hari ini justru orang yang maulid Rasul bukan hanya ikhtilat, lebih daripada ikhtilat. Yang kedua, tidak ada musik kecuali hanya rebana, dub. Tidak ada musik kecuali hanya rebana. Maklum rebana kan, yang tidak ada kecek di sampingnya tadi, rebana. Dan Islam pun membolehkan alat musik rebana itu boleh. Selain itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada sandiwara. Kemudian yang keempat, tidak boleh tabdzir, boros. Kemudian yang kelima, tidak boleh menyanyiakan waktu dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Artinya kalau kita mengacu kepada pendapat pendiri Nahdlatul Ulama ini, boleh merayakan maulid tapi hanya sebatas menjelaskan tentang sejarah Nabi, mengambil ibrah dan pelajaran. Itu tidak ada masalah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah di malam ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi Tanjung Riau. Karena bulan ini juga bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, maka hampir di beberapa tempat di negeri kita ini banyak yang merayakan peringatan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kita tegaskan adalah bagaimana hukumnya memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita jelaskan tentang hukumnya, sekilas saya jelaskan tentang seputar kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian para ulama mengatakan tentang perbedaan antara malam Lailatul Qadar dengan malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih afdal? Apakah malam Lailatul Qadar lebih afdal ataukah malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih afdal dan lebih mulia
dibandingkan malam Lailatul Qadar. Tetapi jangan disalahpahami perkataan Imam Ibnu Katsir di sini. Maksudnya perkataan Imam Ibnu Katsir bahwa malam dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengacu saat kelahirannya, yaitu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Gajah, kemudian setelahnya lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di malam itu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Karena bagaimanapun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang paling besar. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, karena karunia dan nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kalian itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan dari dunia ini, dan tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi polemik ahli sejarah, sehingga tidak bisa diprediksi kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir secara nas yang jelas, karena hampir semuanya adalah ijtihad para ulama sejarah. Kenapa terjadi perselisihan tentang tanggal, bulan, bahkan tahun setelah perang Gajah? Karena para ulama salaf dulu tidak pernah mengagungkan malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amalan-amalan khusus. Kalau seandainya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para ulama salaf dulu, mereka membuat ibadah-ibadah khusus di malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya ada salat khusus, ada puasa khusus, ada baca Quran khusus, ada zikir khusus dan ibadah-ibadah khusus yang dilakukan para salaf, tentu tidak akan terjadi perselisihan. Tapi karena hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bulannya anggap saja Rabiul Awal, tidak ada ibadah khusus yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan para sahabat, inilah yang menyebabkan kemudian terjadi silang pendapat. Kapan tanggal, kapan bulan, dan setelah perang Gajah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ruf di negeri kita menetapkan bahwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditetapkan pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tentu tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah pendapat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, seorang pakar sejarah, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dari Affan, dari Sa'id ibn Mina, dari Jabir dan Ibnu Abbas, bahwasannya keduanya mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Gajah pada hari Senin 12 Rabiul Awal, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Artinya yang menetapkan tanggal 12 Rabiul Awal mengikut kepada pendapat Imam Ibnu Ishaq pakar sejarah. Masalahnya tidak disebutkan riwayat yang jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tanggal 10. Dan ini yang dinukilkan dari pendapat Al-Imam Al-Waqidi rahimahullahu taala. Masalahnya Al-Imam Al-Waqidi ini secara riwayat disebutkan matruk, ditinggalkan para ulama.
sehingga pendapatnya jauh lebih lemah dibandingkan pendapat Imam Ibnu Ishaq. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Nabi SAW lahir itu tanggal 9, dan itu yang diambil oleh ulama kontemporer yang dikatakan oleh Al-Imam Safiyur Rahman atau dikenal kitabnya Rahikul Makhtum, dengan mengacu kepada ilmu falak yang digunakan di zaman modern hari ini, kemudian disambungkan sampai kepada kelahiran Nabi SAW. Akhirnya ditetapkan bahwa tanggal kelahiran Nabi SAW itu tanggal 9, dan ini yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga ada yang dinyatakan bahwa tanggal kelahiran Nabi SAW itu tanggal 8, dan itu pendapat Al-Imam Darul Hijrah Imam Malik rahimahullahu taala, pencetus mazhab Maliki yang senantiasa menetap di kota Nabi. Beliau Al-Imam Malik mengatakan bahwa Nabi SAW lahir pada tanggal 8. Dan tentu tanggal 8 dengan tanggal 9 tidak begitu jauh lah ya, beda dengan 10 ataupun 12. Dan orang-orang Syiah menganggap bahwa tanggal kelahiran Nabi SAW adalah tanggal 17. Ada juga yang mengatakan tanggal 20. Bahkan ada juga yang lebih awal mengatakan bahwa tanggal kelahiran Nabi SAW adalah tanggal 2 Rabiul Awal, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Lah dari perselisihan tanggal ini saja, ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 20. Sehingga sulit kiranya kita ini menentukan di tanggal mana Nabi SAW lahir. Tetapi ulama kontemporer, ulama semasa atau kekinian, lebih menguatkan pendapat ilmu falak modern yang dihubungkan dengan kelahiran Nabi SAW, sehingga yang lebih dekat kepada angka dari tanggal kelahiran Rasul adalah antara 9 ataupun 8, atau mungkin lebih tepatnya tanggal 9. Ini secara tanggal diperselisihkan. Baik masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan bulan? Maka sama juga Nabi SAW saat lahir, bulan kelahiran Nabi SAW juga diperselisihkan para ulama. Al-Imam Ibnu Hazm, seorang ulama Maroko, ulama yang sangat dikagumi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sampai Ibnu Taimiyah mengatakan tidak lengkap sebuah perpustakaan kalau tidak ada kitabnya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Lah beliau mengatakan bahwa Nabi lahir di bulan Ramadan. Alasannya kelahiran dan diutusnya Nabi SAW itu sama di bulan Ramadan. Walaupun pendapat ini dianggap menyimpang, dianggap ganjil syadz, sehingga banyak ditolak para ulama. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kelahiran Nabi SAW di bulan Safar. Ada juga yang mengatakan di bulan Rajab. Tetapi yang masyhur kalangan ahli sejarah dan banyak dikuatkan oleh para ulama sejarah, bahwa Nabi SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Karena di bulan Rabiul Awal ini ada 3 sejarah, 2 disepakati, 1 diperselisihkan ulama. Adapun yang disepakati adalah kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah setelah hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, wafatnya Nabi SAW sepakat terjadi di bulan Rabiul Awal, tapi kelahirannya diperselisihkan para ulama. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, ada yang mengatakan Safar, ada yang mengatakan Rajab, ada yang mengatakan Ramadan, tetapi yang paling banyak adalah mengatakan bulan Rabiul Awal. Adapun secara tahun, memang di zaman itu belum ada penanggalan Islam, karena penanggalan Islam itu baru terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi Umar sendiri tidak mengambil momen kelahiran Nabi SAW dijadikan tahun bagi tahun Hijriah.
Kenapa? Bukankah kelahiran Nabi SAW adalah sebuah nikmat yang besar? Kenapa Umar tidak mengambil? Padahal para sahabat Nabi SAW sudah memberikan pendapatnya. Bagaimana wahai Amirul Mukminin kalau seandainya kita diambil tahun Islam ini dari kelahiran Nabi? Tapi justru Umar radhiyallahu an lebih cenderung mengambil pendapat dari kalangan para sahabat yang mengambil dijadikan tahun Hijriah dalam Islam itu dari peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Seolah-olah hijrah lebih penting dibandingkan maulid. Ya tentu ya ini hanya ijtihad beliau dan para sahabat Nabi SAW. Kenapa dijadikan hijrah bukan diambil dari kelahiran Nabi? Sehingga kita kenal ada 1 Hijriah, 2 Hijriah dan sekarang 14 sekian Hijriah. Tapi yang jelas bahwa di zaman Nabi SAW tidak ada penanggalan, sehingga kelahiran seseorang itu kemudian dinisbatkan kepada sebuah peristiwa besar. Kalau terjadi gempa umpamanya, kemudian 5 hari setelah gempa, maka orang itu dikatakan lahirnya tahun gempa. Kalau seandainya terjadi angin puting beliung, kemudian 50 hari setelahnya, maka tahunnya dikatakan tahun puting beliung, dan begitu seterusnya. Lah kebetulan sebelum kelahiran Nabi SAW ada pasukan besar yang dipimpin oleh Abrahatul Asram bergerak dari Son'a membawa pasukan gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Tapi sampai di lembah Muhassir, Allah Subhanahu wa taala kirim azab dengan mengirim burung-burung laut ababil, kemudian menembaki mereka dengan batu-batu panas sehingga mereka dilulantakkan oleh ababil dan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Lah ada yang mengatakan 1 bulan setelahnya lahir Nabi. Ada yang mengatakan 50 hari setelahnya lahir Nabi. Tapi ada juga yang mengatakan 10 tahun setelahnya lahir Nabi. Ada yang mengatakan 20 tahun setelahnya lahir Nabi. Ini semua dikemukakan pendapat para ulama, sehingga menjadi perselisihan para ulama, sehingga sulit kita ini menentukan kapan tahunnya, kapan bulannya, kapan tanggalnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang disepakati tentang kelahiran Rasul adalah 2. Pertama harinya, karena memang Nabi SAW pernah ditanya tentang hari Senin, Rasul mengatakan dzakal ladzi wulidtu fihi, itulah hari yang aku dilahirkan. Sepakat berdasarkan nas, hari Senin tidak ada khilaf, Rasul lahir di hari Senin. Ada yang mengatakan malam, ada yang mengatakan pagi. Yang kedua tahun gajah. Penamaan tahun gajah adapun setelahnya itu diperselisihkan, tapi tahun gajahnya disepakati para ulama. Makanya kalau kita mengacu kepada kelahiran Rasul yang masyhur di negeri kita, tanggal 12 hari Senin bulan Rabiul Awal tahun gajah, itu yang masyhur kan begitu. Walaupun sekali lagi saya lebih cenderung kepada pendapat Safiyur Rahman Mubarak Furi dalam kitabnya Rahiqul Makhtum, berdasarkan ilmu falak, maka Nabi SAW lahir di tanggal 9 bulan Rabiul Awal dan 50 hari setelah perang gajah. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu bagaimana hukumnya? Karena hampir di negeri kita ini dan di negeri-negeri yang lainnya, Malaysia, Brunei dan di negeri-negeri yang lainnya, bahkan Yaman, Mesir, ketika masuk di bulan Rabiul Awal, maka sebagian mereka, bahkan kebanyakan mereka memperingati perayaan Maulidur Rasul. Bagaimana hukumnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pendapat tentang peringatan Maulid Nabi. Ada yang mengatakan bahwa maulid ini terlarang secara tegas, tidak boleh dilakukan. Nanti saya sebutkan alasannya. Karena ini perkara bid'ah dalam Islam. Yang kedua, ada yang membolehkan, tapi dengan syarat, tidak secara mutlak. Dan yang ketiga, ada yang membolehkan tanpa syarat, boleh melakukan maulid Nabi secara mutlak. Yang pertama, bahwa maulid Nabi SAW terlarang secara mutlak. Alasannya, karena peringatan itu dalam Islam cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha.
Karena kalau seandainya peringatan selain daripada dua peringatan ini, orang-orang Ansar pernah melakukan peringatan yang disebut dengan Nairuz dan Mihrajan. Tapi Nabi SAW melarang mereka untuk melakukan peringatan Nairuz dan Mihrajan. Kemudian Rasul mengatakan, Allah sudah gantikan kepada kalian dengan dua peringatan yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau ada peringatan di luar daripada Idul Fitri dan Idul Adha, mungkin hari Jumatlah yang ketiga, berarti perlu adanya sebuah dalil yang menegaskan tentang peringatan tersebut. Karena peringatan itu dimasukkan bagian daripada ibadah, dan ibadah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan dalil. Yang kedua, kalau memang peringatan Maulid Nabi SAW ini sebuah kebaikan, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau perkara ini baik, tentu para salaf sudah melakukannya lebih dulu. Tentu para sahabat lebih dulu melakukan peringatan ini. Kemudian para tabi'in juga lebih dulu dari kita melakukan peringatan ini. Kemudian para tabi'ut tabi'in juga lebih dulu melakukan peringatan ini. Bahkan para ulama madzhabul arba, tentu mereka lebih dulu merayakan peringatan ini, tapi tidak ternukilkan kepada kita dari mereka. Ketika tidak ternukilkan dari mereka bahwa para salaf melakukan peringatan ini, menunjukkan bahwa peringatan ini tidak pernah dilakukan para ulama salaf. Dan kalau kita mengacu kepada fatwa-fatwa dari para ulama Saudi Arabia yang terkumpul dalam Lajnah Daimah Riset Fatwa Negara Saudi, rata-rata mereka mengatakan peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah yang mungkar, tidak boleh dilakukan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, boleh melakukan Maulid Rasul itu, tapi dengan syarat. Dan ini yang dinukilkan dari pendapat ulama-ulama Syafi'i, seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar As-Suyuti, bahkan ulama kontemporer seperti Al-Qardawi, bahkan ulama Nusantara di negeri kita, pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hashim Al-Ash'ari rahimahumullahu al-jami, mereka mengatakan boleh melakukan peringatan Maulid Rasul, tapi dengan syarat. Kalau mengacu kepada ulama dulu, syaratnya boleh melakukan peringatan Nabi itu hanya sekedar kumpul-kumpul, kemudian dilakukan pengajian, dijelaskan tentang sejarah Nabi dari awal sampai akhir, kemudian diambil pelajaran sebagai penambah iman dan takwa. Setelah itu bersedekah. Setelah melakukan peringatan Nabi, bersedekah. Ini kalau mengacu kepada syarat-syarat ulama Syafi'i. Dan Hashim Al-Ash'ari, Mbah Hashim Al-Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengarang satu kitab namanya At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasna al-maulid bil munkarat. Dan ini banyak di pesantren Nahdlatul Ulama kitabnya. Namanya At-Tanbihat Al-Wajibat, peringatan keras liman yasna al-maulid, bagi orang yang melakukan maulid bil munkarat, dengan kemungkaran. Nah, dalam kitab beliau ini, beliau membolehkan maulid, tetapi dengan syarat satu, tidak ada ikhtilat. Tidak ada ikhtilat dalam maulid Nabi. Tapi kenyataannya hari ini justru orang yang maulid Rasul bukan hanya ikhtilat, lebih daripada ikhtilat. Yang kedua, tidak ada musik kecuali hanya rebana, dub. Tidak ada musik kecuali hanya rebana. Maklum rebana kan, yang tidak ada kecek di sampingnya tadi, rebana. Dan Islam pun membolehkan alat musik rebana itu boleh. Selain itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada sandiwara. Kemudian yang keempat, tidak boleh tabdzir, boros. Kemudian yang kelima, tidak boleh menyanyiakan waktu dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Artinya kalau kita mengacu kepada pendapat pendiri Nahdlatul Ulama ini, boleh merayakan maulid, tapi hanya sebatas menjelaskan tentang sejarah Nabi, mengambil ibrah dan pelajaran. Itu tidak ada masalah. Tapi coba kenyataannya hari ini, yang merayakan maulid Nabi itu kadang-kadang kalau merayakannya besar-besaran, apalagi didukung pemerintah, di lapangan terbuka, di situ ada konsernya, di situ ada musik-musiknya,
ada dangdutannya, kadang-kadang joget-joget, kadang-kadang lagunya solawat lagi. Ikhtilat, na'udzubillah. Sebenarnya kalau seandainya mengacu kepada pendapat yang boleh melakukan maulid Rasul seperti pendapat Al-Imam As-Suyuti dan juga Al-Haytami, ini madhab besar, ulama besar dari madhab Syafi'i, ya, tidak ada masalah. Tapi hanya sekedar mengadakan pengajian begitu saja seperti sekarang ini. Nah, ini mengadakan pengajian sebenarnya. Kemudian dijelaskan sejarah Nabi. Setelah itu bersedekah. Pulang ke rumah masing-masing, mereka mengambil uangnya sedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada tempat-tempat yang perlu disedekahkan, masjid, pesantren, sarana dakwah dan yang lainnya. Tapi kenyataannya justru yang dilihat di lapangan adalah tidak seperti itu. Bahkan ada yang merayakan maulid Nabi itu jor-joran bahasanya, ya. Jor-joran itu apa? Pokoknya semua dikeluarkan. Saya pernah berdakwah di Gresik itu. Ada satu pulau itu kalau mengadakan maulid Rasul, maka mereka setiap rumah akan membuat semacam bingkisan. Bingkisan ini harganya bukan sedikit, kadang ada 1 juta, 1,5 juta, kadang sampai 2 juta isi bingkisannya ini. Masing-masing rumah membuat. Kemudian dibawa ke masjid. Kemudian sampai di masjid tukaran dengan tetangganya. Disitulah terjadi buntung-untung tuh. Ketika ditukar dapat yang mahal, wah senang dia, kayak dapat lotre. Ketika kemudian dia sudah modal banyak, rupanya ketika ditukar modalnya, orang yang nukar itu rupanya lebih sedikit dibandingkan dia, kecewa dia, gerutu di belakang. Coba bayangkan, apa seperti itu merayakan maulid Rasul? Harusnya kan harta itu disedekahkan kepada fuqara wal masakin kalau betul-betul ingin melaksanakan maulid Rasul. Kemudian yang lebih parah daripada itu, terkadang sampai joget-joget, jingkrak-jingkrak, dan begitu seterusnya. Apalagi kalau perayaan maulid itu dirayakan setelah Isya, anggaplah jam 8, jam 9. Di dalam masjid sholat Isyanya kosong, ketika acara maulidnya rame. Sebenarnya yang wajib itu apa? Melaksanakan sholat Isya atau menghadiri maulid Nabi? Masalahnya di situ. Bahkan terkadang perayaan ini sampai jam 1 sampai jam 2, kemudian pulang ngantuk, subuh pula bablas. Yang lebih herannya terkadang orang yang tidak melaksanakan sholat tidak dicela, orang yang tidak ikut maulid malah dimaki. Ini kan masalah nih. Sehingga tidak bisa bedakan mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu pendapat yang kedua ini maksudnya adalah kenapa mereka membolehkan maulid ini? Hanya sekedar mengadakan pengajian, membaca sirah Nabi, mengambil ibrah dan pelajaran, menambah iman dan takwa, kemudian bersedekah, karena mereka mengambil momen semangat manusia. Karena apalagi kita ini di negeri Melayu dan umumnya di Nusantara, orang kita ini orang Melayu, orang kita ini orang Nusantara, terkadang semangat ibadah itu karena 2 perkara. Pertama, dilakukan rame-rame, yang kedua karena ada musim. Kalau rame-rame, semangat. Kemudian berkaitan dengan musim biasanya. Sama dengan buah-buahan kan. Kalau makan pisang kan gak ada musimnya, makanya pisang gak ada harganya. Gak ada musimnya, hari-hari makan pisang. Acara pisang lagi, pisang lagi. Coba kalau acara yang keluar duren, duda keren, duren, ma'ruf, apalagi ya, durennya mantap gitu ya. Semua pasti hadir. Durian loh makanannya loh. Duriannya mantap ini. Pasti datang. Kenapa? Ini makanan durian jarang ada. Lah, sama dengan ibadah di negeri kita ini. Coba contohnya musimnya. Kalau Ramadan kan musim tarawih tuh. Tidak ada satupun masjid kecuali ramai. Karena musimnya. Musolahnya, masjidnya, itu sampai ada musola dan masjid itu salat tarawih sampai ke tempat sandal, sampai pakai terpal. Cuman masalahnya kalau sudah habis musimnya atau dekat-dekat mau habis gitu ya, 10 akhir Ramadan, itu kan mau habis tuh musimnya tuh. Biasanya kurang kan. Karena sudah tidak peduli dengan Lailatul Qadar, Lailatul Bandar aja. Udah ke kota sana lari-lari ya, ke mall dan begitu seterusnya. Lah, ini yang terjadi di negeri kita ini. Kadang-kadang kemudian Rabiul Awal ini karena musimnya Maulid semua ramai. Lah, inilah yang dijadikan para ulama yang membolehkan. Kenapa dibolehkannya Maulid Rasul? Karena ini momen orang semangat dan ramai. Maka apa salahnya kemudian kita kumpulkan mereka,
kemudian kita kajikan sejarah Nabi dari awal sampai akhir, ambil ibrah dan pelajarannya, kemudian setelah itu memerintahkan untuk bersedekah. Itulah kenapa mereka membolehkan dengan syarat. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih parah. Ada orang yang kemudian melakukan maulid Rasul itu tanpa syarat, mutlak boleh dilakukan dengan cara apapun, walaupun dengan cara yang mungkar. Ikhwan, kita tahu bahwa peringatan maulid Rasul kalau mengacu kepada sejarah, yang pertama melakukan adalah pada tahun 230 Hijriah. Ada satu daulah di Mesir itu namanya Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah di Mesir berdiri pada tahun 230 Hijriah ini, yang didirikan oleh Izzuddin, siapa namanya? Lupa saya. Yang jelas bahwa di situ berdiri Daulah Fatimiyah, didirikan orang-orang Syiah. Ketika itu Daulah Fatimiyah mengadakan beberapa maulid, di antaranya Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulid Fatimah, termasuk juga Maulid Rasul, termasuk Maulid pimpinan yang berkuasa, Maulid Ali, dan begitu seterusnya. Lah kebetulan kita tahu bahwa Daulah Fatimiyah ini itu bersebelahan dengan Daulah Zantium Romawi. Ya. Sementara Daulah Romawi ini kita tahu umumnya Nasrani. Jadi Zantium Romawi ini apabila datang di hari dan tanggal kelahiran Isa bin Maryam, maka mereka mengadakan pesta ulang tahun, hari raya kelahiran Isa Al-Masih. Maka kemudian Daulah Fatimiyah ini meniru-niru Daulah Zantium Romawi yang di sebelahnya, maka mereka pun membuat perayaan maulid Nabi. Sampai 5 maulid yang dilakukan orang-orang Syiah. Dan mereka ketika merayakan maulid itu tanpa syarat, boleh dilakukan. Yang penting menghadirkan kecintaan dan kebahagiaan kepada Rasul dengan cara apapun boleh, walaupun dengan cara yang mungkar. La ilaha illallah. Dan ini yang banyak terjadi di negeri kita. Orang-orang yang merayakan maulid Rasul terkadang mereka melakukan dengan cara yang mungkar, ikhtilat di mana-mana, musik di mana-mana. Kadang-kadang ada keyakinan-keyakinan yang mungkar seperti hadirnya Rasul di tengah-tengah mereka, macam-macam. Seandainya okelah kita mengambil pendapat yang boleh merayakan maulid, anggaplah itu kita ambil. Maka yang dimaksud para ulama hanya sekedar mengkaji sejarah. Dan bagi kita, dari seluruh bulan Rabiul Awal adalah bulan Maulid Rasul. Bulan Rabiul Awal itu bulan sejarah, di situ lahirnya, di situ hijrahnya, di situ wafatnya. Dan kalau bisa mempelajari sejarah pun bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Kalau bisa dalam 12 bulan dalam setahun kita pelajari sejarah. Dan alhamdulillah di beberapa tempat kita juga mengkaji kitab sejarah setiap minggu. Seolah-olah kita jadikan setiap minggu ini dalam setahun semua dijadikan perayaan maulid Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini teranglah benangnya bahwa sebenarnya kalau hanya sekedar memperingatkan saja tanpa menambah iman dan takwa, itu buang masa saja, buang waktu. Karena ratusan kali di negeri kita ini, bahkan negara kita juga, kalau tanggal 12 itu tanggal yang tadinya warna hitam jadi merah tuh, supaya bisa melaksanakan perayaan. Tapi lihat, pemerintah juga merayakan maulid Rasul, tapi korupsi di mana-mana. Tak ada mencontoh Nabi. Kemudian masyarakat juga setiap hari mengadakan maulid Rasul. Masjid makin kosong bukan makin ramai. Harusnya masjid makin ramai setelah merayakan maulid Rasul. Kenapa? Karena inti melakukan perayaan maulid Rasul kan ingin mencontoh Nabi. Ingat, kalau cerita sayang dan cinta kepada Nabi, saya kira umat Islam semua sayang dan cinta kepada Nabi. Tidak ada umat Islam yang tidak sayang dengan Nabi. Tidak ada umat Islam yang tidak cinta dengan Nabi. Kita semua umat Islam sayang dan cinta dengan Nabi. Tapi apakah cukup kecintaan dan sayang kita kepada Nabi SAW tanpa ada ittiba, pengikutan kepada Nabi SAW? Tidak cukup. Sebab kalau hanya sayang dan cinta, Abu Talib manusia yang paling sayang dan cinta kepada Nabi. Di usia 8 tahun Abu Talib sudah merawat Nabi. Sampai menikahkan Khadijah, dia yang melamar Nabi. Sampai kemudian diangkat menjadi Nabi Rasul, dia pula yang membela dakwah Nabi.
Sampai kemudian kabilahnya dikudeta oleh 17 kabilah atau 8 kabilah dipimpin Abu Jahal untuk membela Nabi. Kurang apa Abu Talib cintanya dengan Nabi SAW? Tapi kecintaan Abu Talib tidak menjamin dia masuk surga. Abu Talib justru masuk neraka, dikekalkan di dalamnya. Walaupun ada hadis Urwah yang dijelaskan dalam Bukhari, dia bermimpi Urwah ini bahwa Abu Talib mendapat ini cerita Abu Lahab. Cerita Abu Lahab, Urwah bermimpi Abu Lahab diringankan azabnya dan diberi minum dari ujung jemarinya keluar air karena dia sudah membebaskan Thuwaibah. Thuwaibah budaknya karena menyusui Nabi SAW. Pada awalnya Abu Lahab itu mencintai Rasul tapi menjadi musuh Nabi. Tapi Abu Talib tidak. Abu Talib tidak pernah memusuhi Nabi walaupun dia kafir, walaupun dia tidak mengucapkan kalimat tauhid saat kematiannya, tapi dia tetap membela Nabi. Tapi sayang dan cinta Abu Talib tidak ada guna. Kenapa? Karena Abu Talib tidak ittiba, tidak mencontoh Nabi, tidak ikut Nabi, disuruh syahadat tak mau. Jadi kecintaannya sia-sia. Maka jangan-jangan kalau orang-orang yang melakukan maulid Rasul hanya sekedar cinta dan sayang kemudian dilakukan secara hura-hura, jangan-jangan kecintaan mereka tidak diterima karena tidak ada pengikutan setelah perayaan. Makin malas solatnya, makin banyak maksiatnya, na'udzubillah. Ataupun sebaliknya, kalau hanya mengikut Nabi SAW tapi kalau tidak ada cinta dan sayang, itu pun percuma. Di zaman Nabi ada tokoh munafik namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Itu presiden kota Madinah, munafiknya kota Madinah, bahkan presiden munafiknya kota Madinah. Salat di belakang Rasul, sedekah dengan Rasul, jihad dengan Rasul, seolah-olah berpenampilan seperti penampilan para sahabat yang setia dengan Rasul. Tapi Allah turunkan kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik layaknya diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Kenapa Abdullah ibn Ubay yang bersyahadat mengikut Nabi dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam? Karena dalam hatinya tidak ada cinta dan sayang dengan Nabi. Lahirnya saja seolah-olah ikut Nabi, hatinya benci mati kepada Nabi SAW. Makanya kalau ingin diterima kecintaan kita dan sayang kita kepada Nabi SAW, hendaklah dipadukan antara cinta dan ittiba. Cinta Nabi, ittiba kepada Nabi SAW. Coba kalau seandainya dalam perayaan Maulid Rasul ini dijelaskan tentang sejarah Rasul, hadis-hadis Rasul, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang sahih, tentu masyarakat kaum muslimin tidak akan merasa kaget kalau ada sebagian orang yang melakukan sunnah Nabi, karena selalu dijelaskan dalam perayaan Maulid. Masalahnya karena dalam Maulid ini kadang-kadang tidak dijelaskan sejarah Nabi, hanya sekedar seremonial saja, hanya sekedar rame-rame saja. Kadang-kadang yang datang pun tidak mendengarkan pengajian, sehingga tidak paham dengan hadis-hadis Rasul. Ketika ada sebagian orang yang berusaha menegakkan sunnah Nabi, dianggap aneh. Dianggap aneh. Ini apa ini orang berjanggut-janggut nih? Orang cingkrang-cingkrang, orang cadar-cadar, orang-orang yang nutup aurat, ini aneh. Nah, ini gara-gara tak mengkaji hadis. Coba kalau dalam peringatan diceritakan tentang sunnah-sunnah Nabi, kan gak aneh di masyarakat itu kalau ada orang menimbulkan sunnah, kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya secara dalil tentu peringatan Maulid Rasul lebih kuat kepada yang melarang daripada yang membolehkan. Tapi seandainya pun kita memilih pendapat yang membolehkan, hanya sekedar mengadakan pengajian, menjelaskan sejarah Nabi, kemudian bersedekah kepada fuqara wal masakin. Inilah di antara sekelumit tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.